Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Aras News. Di siang ini bertepatan di 24 Agustus 2021. Kita masih berada di wilayah Wonosobo dan sebelah kanan saya ada Mas Bowo. Beliau seorang penggiat serat alam. Sahabat harusnya di acara segmen kita Orbitkan, obrolan ringan bersama bintang dan rekan. Dan saat ini bintang kita adalah penggiat serat alam, Mas Bowo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Mas Mugi, terima kasih. Ya. Baik. Kita langsung hunting dari Jakarta untuk mendalami dan menggali informasi sedikit tentang serat alam. Mas, info yang kita dapat ternyata serat alam itu jenisnya macamnya banyak ya. Betul sekali. Dari mulai kapan sih Mas Bo tertarik untuk menggeluti serat alam ini? Ya, terima kasih. Jadi Indonesia kita itu sangat kaya raya dengan serat alam. Biodiversitas kita, keragaman aneka hayati Indonesia itu nomor 2 di dunia setelah Brasil. Nomor 2 di dunia? Ya, di dunia. Setelah Brasil, oke. Ya, menurut informasi seperti itu. Nah, Indonesia ini kaya raya dengan berbagai macam jenis serat alam. Kalau boleh kita bagi dua, serat alam itu ada serat alam yang diperuntukkan untuk tekstil. Ada yang serat alam yang non tekstil, kan? Yang tekstil arahnya biasanya untuk dibuat kain baju. Contoh apa? Contoh misalnya cotton atau kapas yang kebanyakan saat ini masih didominasi impor, hampir 98% itu impor punya. Dari India, dari Brasil, dari Amerika, dari Cina, itu kan, dari Bangladesh mungkin impor. Atau juga kalau yang ada di Indonesia mungkin serat alam semacam rami yang saat ini juga saya kembangkan. Dan itu kapan? Kami sejak tahun 1999 sampai hari ini mengembangkan rami ya. Meskipun nanti akhirnya melebar ke serat-serat alam yang lain. Kemudian ada juga kapuk randu, itu juga termasuk serat alam. Kemudian yang lain banyak sekali lah, intinya diarahkan rayon, intinya itu dibuat kain. Yang non tekstil serat alam itu bisa digunakan untuk home decor. Misalnya apa? Serat abaka. Kemudian ada serat sensipera, ada serat kutsu. Itu punya Indonesia semua. Ada purun, ada tetek bengek, banyak sekali. Gitu ya. Intinya serat alam. Termasuk juga yang saat ini lagi kami kembangkan yang terakhir ini baru 3 tahun ini masuk tahun keempat itu adalah bulu domba. Ya, termasuk sutra ya. Jadi core bisnis saya itu sesungguhnya di rami ya, sejak tahun 99 sampai hari ini. Dulu awalnya kita main untuk tekstil, berhenti, kemudian sekarang lebih fokus banyak untuk home decor seperti wall hanging dan sebagainya. Baik, sahabat harusnya tertarik dengan kalimat wool yang merupakan core bisnis baru yang digeluti oleh Mas Wibowo ini. Untuk wool ini kan berbahan dasar dari bulu domba. Betul. Nah, saat ini apakah Wonosobo menjadi rekomendasi utama domba yang bergenetika baik di pengolahan wool ini? Ya. Jadi flashback sebentar ke belakang, kenapa wool domba Wonosobo. Jadi ternyata Indonesia itu awalnya memang kita punya domba lokal kita itu tekstur bulunya itu memang tidak cocok kalau digunakan untuk tekstil karena bentuknya lurus, tidak kurang lembut lah ya, kurang lembut di handlingnya itu kurang lembut. Nah di Wonosobo ini kebetulan ada silangan domba tekstur yang dikawinkan dengan domba ekor tipis, domba lokal Wonosobo, di mana domba tekstil ini aslinya itu dari Nederland dan dari Belanda, dan itu didatangkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu konon kabarnya di tahun 54-an di beberapa titik di Indonesia, dan yang tersisa yang hanya di Wonosobo ini dan sama beberapa penduduk Wonosobo itu dikawinkan dengan domba lokal, kemudian lahirlah genetik baru yang kemudian disebut sebagai domba Wonosobo dan itu diberi nama oleh Bapak Presiden kita Pak SBY. Nah pada saat itu oleh dinas terkait, dinas peternakan itu sudah pernah menggarap bulu domba ini
tapi menurut beberapa literasi yang orang-orang saksi-saksi hidup yang masih ketemu dengan saya itu mengatakan bahwa sampai di 2006 itu kemudian stagnan karena kebanyakan penggiatnya orang-orang yang berkecimpung di dunia itu pada pensiun. Mungkin itu alasan pertama. Alasan kedua kemudian juga sektor mata rantai bisnisnya atau pasarnya juga masih pada itu masih belum jelas, sehingga tidak ada supply chain perputaran itu nggak ada. Nah, baru mulai tahun 2018 19 ke sini itu kita dengan bantuan dari waktu itu kami ada pelatihan dari ST3 Bandung, coba kita kembangkan lagi dan alhamdulillah ternyata respon pasarnya cukup ada. Mungkin pengaruh dengan sekarang ada sosmed ya, ada IG, ada yang lain-lain itu mereka mencari gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk peluang sendiri gimana nih Mas? Untuk wall ini dalam kacamata seorang Wibowo. Ya. Jadi peluangnya kalau menurut saya